Saya selalu berikan ilustrasi ini. Anda punya motor rusak, lalu kemudian Anda bawa ke bengkel, saudara. Saya tidak yakin kalau saudara dan saya kita pergi taruh itu motor di bengkel habis, kita pergi ambil nanti, itu motor tetap dalam keadaan rusak. Tidak mungkin, saudara. Waktu kita taruh di bengkel, kita punya harapan bahwa bengkel bisa perbaiki, temukan dia punya kerusakan, temukan dia punya, saudaraku, yang bikin dia tidak bisa jalan, Mbak Onar, lalu kemudian diperbaiki supaya waktu saya pergi ambil, atau saudara pergi dan bawa itu kembali motor dalam keadaan baik. Itu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, gereja itu begitu. Ya, tempat ibadah itu begitu. Memang semua orang pergi dalam kekurangan, semua pergi dalam keadaan rusak, semua pergi dalam keadaan berdosa. Tetapi waktu dia sampai di gereja, waktu dia sampai di tempat ibadah, ada sang montir agung, ada sang, saudaraku, apalagi ya, montir yang memperbaiki. Dialah Yesus Kristus. Dia akan servis kita under deal semua. Yang terbaik dia pasang yang baru, dan kita pulang, kita bisa tancap gas lebih baik lagi. Ada amin. Selamat datang di channel YouTube Pendeta Ebenezer Playmo. Jangan lupa subscribe. Yang pertama, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10. Oke, kalau sudah temukan boleh katakan amin. Ya, mari kita akan membaca bersama-sama 3 ayat ini dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan, bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh bapa pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. Baik, Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk kesekian kalinya saya selalu menyampaikan kepada kita bahwa hukum Taurat yang dimaksud ini tidak lain adalah hukum-hukum yang bersifat dengan moralitas, ya, hal-hal yang bertalian erat dengan praktek hidup setiap hari. Itu yang dimaksud dengan hukum Taurat, bukan lagi soal hal-hal seremonial, soal persembahan, ya, domba, kambing, jantan, dan segala macam yang di perjanjian lama. Itu bukan. Tetapi hukum yang dimaksud hukum Taurat di dalam teks ini adalah bertalian erat dengan seputaran hal-hal moral atau praktek hidup orang Kristen. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita bicara soal hukum Taurat yang bersifat moralitas itu, atau yang menjadi praktek hidup kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, maka hukum Taurat itu sangat tepat digunakan, kata firman Tuhan ini, jikalau dikatakan yakni dengan keinsafan. Keinsafan itu kata lainnya kesadaran, ya, bahwa hukum Taurat itu ibaratnya semacam suatu cermin atau sesuatu yang memberitahukan kepada kita, bukan kepada orang benar, kata firman Tuhan. Ya, sebab kalau orang benar kan berarti dia punya moral, saudara yang terkasih dalam Tuhan, subai semua. Nah, di mana ada orang yang baik secara utuh dalam hal moral, itu hanya satu bahasa sindiran bahwa tidak ada manusia di dunia ini yang sebenarnya orang benar. Dengan kata lain, maka semua orang itu butuh yang namanya hukum Taurat. Semua orang butuh yang namanya firman Allah, sebab firman Tuhan itu memberitahu kepada kita banyak hal. Nah, kita sudah memperhatikan beberapa bagian. Yang pertama yaitu tentang firman Tuhan itu atau hukum Taurat itu bicara kepada orang-orang durhaka. Saya sudah bahas panjang lebar tentang itu. Lalu kemudian orang lalim sudah juga. Lalu minggu lalu kita sudah memperhatikan orang fasik. Nah, hari ini kita akan belajar khusus tentang orang berdosa. Jadi hukum Taurat itu, saudaraku, dikatakan baik sekali, tepat digunakan jikalau kita semua menyadari
bahwa hukum Taurat itu untuk menyatakan kepada kita orang-orang berdosa. Hukum Taurat itu menyatakan kepada orang-orang berdosa. Nah saudara, kalau kita bicara soal orang berdosa di dalam Alkitab, maka itu terbagi menjadi dua bagian. Ya, bagian yang pertama, orang berdosa di dalam Alkitab itu bicara tentang sesuatu yang datang secara garis keturunan atau warisan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, warisan kita itu sudah pasti otomatis dosa. Kenapa? Karena kita pun nenek moyang yang namanya Adam dan Hawa itu adalah pembuat dosa pertama. Karena dia pembuat dosa pertama, maka semua manusia yang lahir setelah Adam dan Hawa itu adalah orang-orang berdosa. Tidak ada yang suci, tidak ada yang benar, tidak ada yang kudus, tidak ada yang saudaraku tanpa dosa. Makanya kita tidak yakin atau kita tidak bisa menerima pemahaman yang mengatakan bahwa seorang anak kecil itu lahir tanpa dosa. Tidak. Semua lahir dalam dosa secara warisan. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan, semua orang telah berbuat dosa, saudaraku. Jadi tidak ada yang free, tidak ada terkecuali. Ya saudara, mau lahir dari keluarga Kristen kah, lahir dari keluarga pendeta kah, bapak mama pendeta kah, pokoknya siapa saja namanya dia manusia, maka dia berdosa. Dosa apa? Warisan yang kita warisi dari nenek moyang kita yang namanya Adam dan Hawa. Tetapi ada dosa yang kedua. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, dosa yang kedua di dalam Alkitab ini adalah bicara tentang dosa perbuatan, dosa tindakan. Nah ini saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nanti kita mulai besar ya, lalu kemudian kita kenal yang jahat-jahat baru kita buat. Nah itu namanya dosa perbuatan. Sutau bamaki, sutau curi, sutau bikin hal yang senebay-bay, itu namanya dosa perbuatan. Tetapi secara natur atau secara otomatis semua manusia itu ada dalam dosa warisan. Nah saudara yang terkasih, pertanyaannya adalah ketika kita baca 1 Timotius 1 ayat 9, ini dia bicara kelompok mana? Kelompok orang-orang yang berdosa secara warisan atau dosa perbuatan atau dosa saudaraku tindakan yang tadi saya katakan subesar bertau buat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kata berdosa di dalam teks ini itu dipakai kata hamartia. Hamartia, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam bahasa Yunani, dari kata hamartia itu, saudaraku, itu mempunyai makna, artinya adalah tidak mencapai sasaran atau keluar dari jalan kebenaran atau tidak melakukan kebenaran. Itu namanya hamartia. Jadi saudara, terlihat jelas bahwa orang berdosa yang dimaksud di dalam teks ini adalah orang-orang yang sekali lagi hidupnya itu sudah ditebus oleh darah Kristus, sudah mengerti bahwa Yesus datang untuk mati di atas kayu salib bagi kita untuk hapus kita pun dosa warisan, dosa perbuatan. Tapi kemudian saudaraku, dia masih melenceng, dia masih keluar, dia masih tidak lagi terarah dengan kebenaran atau hamartia. Itu yang dimaksud di dalam teks ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, makanya bedakan antara orang yang hidup di dalam dosa dan orang yang jatuh di dalam dosa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang hidup di dalam dosa itu adalah orang-orang yang sudah kenal kebenaran atau orang-orang yang sudah dengar firman tapi terus tinggal di dalam dosa atau hidup di dalam dosa. Itu hamartia itu, saudara. Itu yang namanya selalu salah sasaran, tidak tepat pada sasaran. Tapi juga saudaraku, ada orang yang memang, ya tadi saya katakan secara natur kita punya daging ini masih ada, sehingga kecenderungan untuk melakukan yang tidak baik itu masih bisa saja kita kerjakan. Tetapi itu tidak berarti menjadi lifestyle atau gaya hidup kita, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, ini hukum Taurat ini berfungsi untuk saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, orang-orang yang masih suka cenderung tinggal di dalam dosa
atau terus-menerus melakukan dosa sebagai bagian dari hidup mereka. Saya berikan beberapa ayat yang menjadi contoh ini. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-14 tentang orang-orang yang maunya hidup terus di dalam dosa. Yang saudara tidak mau keluar dari dosa itu. Kitab 2 Petrus, saudara yang terkasih dalam Tuhan, pasal 2 ayat yang ke-14. Mari saya bacakan buat kita sekalian ya. Dikatakan begini, mata mereka penuh nafsu zina, dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Itu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kata tidak pernah jemu itu sama dengan son tahu capek bikin dosa. Ya, son tahu berhenti bikin dosa. Continue terus hidup dalam dosa terus menerus. Orang kalau saudara yang terkasih dalam Tuhan model seperti ini, itu namanya orang-orang yang sekali lagi ya hamartia itu. Ya, tidak mau keluar dari kegelapan, tidak mau keluar dari kenajisan, tidak mau keluar dari hal-hal yang kotor. Itulah yang dikatakan di dalam teks ini. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan itu atau hukum Taurat itu penting sekali untuk dinyatakan kepada orang-orang itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya menemukan fakta-fakta begini di lapangan terlalu banyak. Ya, orang yang suka hamartia, menyimpang dari kebenaran, suka sekali dengan hal-hal yang tadi dikatakan tidak capek-capek. Bikin dosa tuh kayak tidak capek tuh. Ya, bikin dosa tuh kayak semangat itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, orang-orang begini nih berat sekali. Nah, kita mesti koreksi kita pun diri, introspeksi kita punya diri, saudara, untuk kita terus boleh melihat ini. Ya, apakah saya ini menjadi orang yang demikian, yang suka terus bikin dosa, yang suka ya merasa aman kalau ada dosa, merasa tidak ada kegelisahan kalau buat sesuatu yang tidak baik. Itu kita mesti mulai sama-sama introspeksi diri, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, untuk mengintrospeksi diri itu maka dibutuhkan hukum Taurat, dibutuhkan firman Allah, dibutuhkan ajaran Kristus, dibutuhkan itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sebab kalau tidak, maka lama-kelamaan orang itu akan merasa nyaman dengan dosa, merasa nyaman dengan kejahatan, merasa nyaman dengan kenajisan, dan dia tidak sadar sebenarnya dia sedang dibawa oleh setan, digiring oleh setan untuk masuk ke dalam kebinasaan. Meskipun mungkin rajin pergi gereja, tapi hidup di dalam dosa, itu sangat bahaya sekali. Beberapa hari yang lalu kita semua mendengarkan, mungkin yang tidak ya karena tidak buka, tapi saya buka ya. Saudara Pendeta Gilbert Lumuendong menyatakan toh ya bahwa gereja itu bukan tempat orang-orang sempurna. Pak Alex unggah di kita pun grup. Tapi gereja itu adalah tempat di mana orang-orang berdosa datang. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang berdosa datang itu supaya apa? Supaya hukum Taurat itu dinyatakan, supaya kebenaran itu disingkapkan, supaya cermin itu membongkar, saudaraku, ketidaksempurnaan kita, kecacat celaan kita, keberdosaan kita. Saya selalu berikan ilustrasi ini. Anda punya motor rusak, lalu kemudian Anda bawa ke bengkel, saudaraku. Saya tidak yakin kalau kamu, saudara dan saya, kita pergi taruh itu motor di bengkel habis, kita mau kita pergi ambil nanti, itu motor tetap dalam keadaan rusak. Tidak mungkin, saudara. Waktu kita taruh di bengkel, kita punya harapan bahwa bengkel bisa perbaiki, temukan dia punya kerusakan, temukan dia punya, saudaraku, yang bikin dia tidak bisa jalan, owner, lalu kemudian diperbaiki supaya waktu saya pergi ambil atau saudara pergi dan bawa itu kembali motor dalam keadaan baik. Itu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, gereja itu begitu. Ya, tempat ibadah itu begitu. Memang semua orang pergi dalam kekurangan, semua pergi dalam keadaan rusak, semua pergi dalam keadaan berdosa. Tetapi waktu dia sampai di gereja, waktu dia sampai di tempat ibadah, ada sang montir agung, ada sang, saudaraku, apalagi ya, montir yang memperbaiki. Dialah Yesus Kristus. Dia akan servis kita pun onderdil semua.
yang terbaik dia pasang yang baru, dan kita pulang, kita bisa tancap gas lebih baik lagi. Ada amin? Ada amin? Agak aneh kalau saudara motor rusak datang, mobil rusak datang, pulang rusak terus. Itu cocoknya tuh saudara bukan bawa ke bengkel, bawa pi gudang atau pi barang rongsokan, yaitu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, kalau rusak terus tuh dia pun cocok di bengkel atau di tempat pembuangan atau di gudang, itu dia pun cocok. Tapi kalau masih dibawa ke bengkel, itu berarti itu diperbaiki jadi lebih baik, dan itulah hukum Taurat. Itulah kegunaan, saudaraku, kebenaran, itulah kegunaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lebih sederhana lagi, Anda sakit, pergi ke rumah sakit. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mau tidak kalau dokter kasih tahu kita, penyakit kamu adalah darah tinggi, ya, saudara. Atau kita pergi, dokter bilang begini, minta maaf, setelah saya cek dari lupung ujung rambut sampai lupung ujung kaki, ternyata tidak ada penyakit. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, padahal kita ada susah setengah mati, malam tidak bisa tidur, gelisah, makan, minta maaf, muntah, ya, jalan tidak kuat. Tapi begitu kita pergi dokter, dokter bilang, maaf, tidak ada penyakit. Saudara yang terkasih, itu agak aneh. Yang kita harapkan waktu kita pergi, dokter kasih tahu kita, penyakit lo ini lo, obatmu ini lo, makan obat sekian, 3 kali 1, 2 kali 1, lalu besok harus begini, harus begitu. Kenapa? Karena sekali lagi kita mau sembuh. Tapi saya ulang, berapa banyak orang Kristen yang kalau datang gereja, datang ibadah, datang dengar firman Tuhan, sama seperti motor rusak, mobil rusak, atau orang sakit yang pergi ke rumah sakit. Banyak yang tidak mau, saudara yang terkasih. Banyak yang tidak mau sembuh, maunya pulang tetap sakit, maunya pulang tetap bawa, saudaraku, barang rusak. Padahal gereja tempat di mana kita diperbaiki. Anak-anak Tuhan. Makanya orang kalau dia berterus-terus begitu, ya, lama kelamaan, ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia akan sendiri menghilang. Makanya ciri-ciri orang yang terus diperbudak oleh dosa, ciri-ciri orang yang terus tinggal di dalam dosa, salah satunya adalah, mari kita lihat, Mazmur pasal 1 ayat yang ke-5. Perhatikan teks ini. Kitab Mazmur pasal 1 ayat 5. Kitab Mazmur pasal 1 ayat 5. Perhatikan teks ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mazmur 1 ayat 5. Saya bacakan. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa. Ini kalimat orang berdosa ini adalah orang-orang yang terus menerus tidak jemu-jemu buat dosa. Dia tidak akan bertahan dalam perkumpulan orang benar. Tidak bisa bertahan. Makanya orang-orang model yang masih mau bermain dosa, dia datang gereja itu dia hanya silih-silih. Ya, saudaraku. Kalau bongkar semua dia pun onderdil, mesin-mesin kas keluar, oh dia tidak akan mau. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu akan merontak berat. Itu akan bikin dia rasa sesama kayak cacing kepanasan. Maka besok minggu depan dia akan hilang. Selamat jalan. Biar beta rusak di luar, jangan pergi ibadat. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena memang ayat sudah bilang, Alkitab sudah bilang, orang yang terus mau berdosa tetap ada dalam keberdosaan. Dia tidak mau diperbaiki. Dia tidak akan bertahan dalam kumpulan orang benar. Tapi kalau kita sadar bahwa kita berdosa dan kita mau diperbaiki, semakin kita diperbaiki, semakin kita suka dengan hadirat Tuhan. Ada amin? Jadi gampang kan? Bisa tahu mana orang suka tinggal di dalam dosa dan mana orang yang mau bertobat dari dosa. Kapan kita tahu? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu dia datang ke gereja, waktu dia datang ibadah, dan waktu dia dengar firman, waktu dia dengar kebenaran, waktu dia dengar Injil Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada orang pernah datang kepada saya suka tahu di sini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Waktu saya khotbah lalu dia bilang begini, Bapak pulang itu sepanjang jalan saya pun kepala tatikam. Ya itu saudara, ya, dia pun kepala tatikam. Tatikam kenapa?
saudaraku, karena dia dengar khotbah itu terlalu keras bagi dia. Sampai dia pun kepala tidak sakit juga, itu hari kepala sakit memang. Ya. Tapi dia bilang waktu beta pun kepala sakit, kepala memang sakit, tetapi di dalam hati ini kerindu terus dengar itu firman. Rindu terus dengar itu kebenaran. Nah ini betul ini ya saudara. Memang waktu saudara dengar firman, itu kan saya selalu bilang seperti pedang, seperti api. Ya. Tapi waktu saudara yang terkasih rela, itu kebenaran itu akan membentuk saudara. Sehingga saudara tidak akan lari dari hadirat Tuhan. Saudara akan tambah cari hadirat Tuhan. Saudara akan tambah setia dekat Tuhan. Tambah mencari Allah. Bukan seperti orang-orang yang bertekun di dalam dosa. Orang-orang yang bertekun di dalam dosa, begitu dengar yang keras-keras, begitu dengar yang hantam-hantam, begitu dengar yang tegas-tegas, dia kabur memang. Dia karena tidak suka dengan perkumpulan orang benar. Anak-anak Tuhan. Dan itu ciri orang Israel. Makanya mereka lebih suka dengan penyembahan berhala. Kenapa mereka lebih suka penyembahan berhala? Karena berhala tidak akan korek dosa. Berhala tidak akan korek dong punya yang salah-salah. Berhala hanya kasih senang dong. Makanya dong lebih suka dengan penyembahan berhala. Saya kutip Hosea 13 ayat 2. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini ciri orang-orang Israel itu ya. Makanya mereka lebih suka cari berhala, cari ilah lain dibandingkan cari Tuhan. Karena waktu datang kepada Tuhan, Tuhan selalu tunjuk, Tuhan selalu menyatakan segala sesuatu. Hosea pasal berapa tadi? Saya lupa lagi. 13 ayat 2. Saya bacakan ini ayat buat kita sekalian. Kitab Hosea 13 ayat yang kedua. Hosea ya 13 ayat 2. Begini firman Tuhan. Sekarang pun mereka terus berdosa. Ya. Sekarang pun mereka terus berdosa. Tidak berhenti bikin dosa. Terus. Dan membuat baginya patung tuangan dari perak dan berhala-berhala sesuai dengan kecakapan mereka. Semuanya itu buatan tukang-tukang. Persembahkanlah korban kepadanya, kata mereka. Baiklah manusia mencium anak-anak lembu. Sebab itu mereka akan seperti kabut pagi atau seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Seperti debu jerami yang diterbangkan badai dari tempat pengirikan. Atau seperti asap dari tingkap. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Jadi mereka tidak mau Tuhan yang benar. Mereka sembah yang cium itu anak lembu. Ya saudara, buatan tukang-tukang. Mereka persembahkan korban kepada berhala-berhala. Karena mereka mau hidup dalam dosa terus. Mereka tidak mau keluar dari dalam dosa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebab kalau mereka mau keluar dari dosa, waktu Hosea datang dan batareak itu, Hosea omong firman, Hosea nyatakan kebenaran, tidak ada satu yang tentunya mau lari. Tapi mereka semua menghindar dari kebenaran. Mereka lebih suka hidup di dalam dosa dan terus menyembah berhala. Anak-anak Tuhan, jangan seperti itu ya. Mari kita semua yang hadir pada ibadat tengah minggu ini, ya saya mau terus ingatkan kepada kita, ya semakin dengar firman mesti semakin cinta rumah Tuhan. Semakin dengar firman, saudara yang terkasih dalam Tuhan, semakin suka kepada rumah Tuhan. Saya ulang, karena kita orang berdosa yang diperbaiki. Sebab kalau kita tidak diperbaiki di rumah Tuhan, mau diperbaiki di mana? Kalau kita tidak disembuhkan di rumah Tuhan, kita mau disembuhkan di mana? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena tidak ada kesembuhan selain di rumah Tuhan. Dan tidak ada saudara kita bisa jadi baik di luar rumah Tuhan. Hanya di rumah Tuhan saja. Karena itu meskipun kita berdosa, hukum Taurat fungsinya untuk menyatakan dosa-dosa kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, orang yang tidak mau saudaraku keluar dari dosa atau terus mau menerus hidup di dalam dosa, itu adalah mereka yang suka memberi pengaruh dosa. Ya. Jadi misalnya saya ini orang yang bikin salah, bikin dosa, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi saya tidak mau, saya bikin sendiri. Saya ajak tambah satu lagi, saya ajak tambah dua lagi. Bahkan yang saya lakukan salah, saya benarkan, saudaraku. Saya jadikan itu sesuatu yang betul-betul, ini prinsip ini, saya tidak boleh lepas. Jadi lu mesti ikut saya, lu masih ikut saya, jangan ikut lain, ikut saya. Itu ciri-ciri orang yang tinggal di dalam dosa. Jadi dia selalu menularkan atau dia selalu mengajak
memberi saudara dampak, pengaruh yang negatif kepada orang lain, itulah orang-orang yang suka di dalam dosa. Mari lihat ini ayat Mazmur 106 ayat yang ke-6. Kitab Mazmur 106 ayat 6. Itu ciri orang yang terus mau hidup di dalam dosa itu. Mazmur 106 ayat 6. Perhatikan, saya bacakan teks ini. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa. Kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatanmu yang ajaib, tidak ingat besarnya kasih setiamu, tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Teberau. Karena nenek moyang kami berontak, kami juga ikut berontak. Nenek moyang kami berbuat dosa, kami juga ikut buat dosa. Ini kan gila. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Saya kutip lagi ayat ini, perhatikan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Amsal pasal 1 ayat 10 ya. Kitab Amsal pasal 1 ayat 10. Jadi dosa itu maunya cari kawan. Dosa itu tidak pernah mau sendiri. Dosa itu maunya terus menerus, turun temurun. Amsal pasal 1 ayat 10. Perhatikan, saya bacakan. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau. Jadi orang berdosa suka bujuk-bujuk orang. Itu ayat bilang, janganlah engkau menurut. Nah itu, saudara. Karena orang berdosa itu pasti suka ajak-ajak. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ini dulu tuh sebelum ya gila-gila tidak bertobat itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya anak baik. Anak baik. Ya. Kenapa? Karena papa mama saya ajar didik untuk takut Tuhan sungguh-sungguh. Rajin ibadat, rajin gereja, pokoknya takut Tuhan. Tapi gara-gara ini ajak bujuk kiri kanan ini ya. Dibujuk siapa? Bukan dibujuk orang benar, dibujuk oleh orang-orang yang hidup di dalam dosa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi pengaruh-pengaruh mereka itulah yang akhirnya membawa saya terjerumus masuk ke dalam. Awalnya saya tidak tahu merokok. Tapi sejak diajak, mari lu ke bencong sah. Nah, saudara, dulu beta lama-lama pikir, kok beta dibilang bencong? Bencong. Nah, saudara, lama-lama itu kata mulai mempengaruhi saya, saudara. Ya. Tidak pernah minum alkohol, tapi gara-gara dong duduk lalu dong ajak, mari, jangan banyak-banyak, sedikit saja baik. Sedikit saja, sedikit-sedikit yang lama-lama jadi bukit. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, awalnya saya tidak tahu pencuri ayam, tapi gara-gara dong ajak curi ayam, saya juga akhirnya ikut curi ayam. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah jadi orang berdosa itu tidak pernah mau bikin dosa sendirian. Orang berdosa pasti cari orang berdosa berikutnya. Orang berdosa itu cari jiwa juga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi sangat disayangkan kalau orang berdosa bisa cari jiwa, lalu kita yang sudah bertobat dari dosa-dosa tidak cari jiwa. Itu saudara. Ya, orang ajak pi tanpa jelek banyak. Coba saudara lihat ya, orang pikade itu dia pasti akan ajak orang lain untuk pikade. Orang yang tukang minum larut, minum sopi, dia akan ajak orang lain juga untuk minum sopi. Dia tidak akan sendirian. Orang yang berzina, dia akan ajak orang untuk ikut berzina. Pemalas gereja, dia akan ajak orang untuk malas gereja. Karena dosa itu selalu menularkan dosa. Makanya anak-anak Tuhan, kita semua yang dengar firman, saya ulang lagi, kita tidak boleh gampang dipengaruhi oleh hasutan-hasutan bodoh seperti itu. Jangan. Ya. Jadi orang kalau hasut kita mesti pikir ini baik kok sonde. Ya, ini baik atau tidak, ini menguntungkan atau tidak, saudara. Ini kira-kira bagi rohani saya bagus atau tidak. Kalau tidak, jangan. Tadi saya melayani di satu keluarga, ya, masih di rumpun-rumpun keluarga, masih di Nitneo sini, di Kuan Hium sini. Tadi kita cerita-cerita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia cerita bagaimana dia bertobat. Ya.
Waktu dia mau bertobat tuh pertama ada masalah di rumah, saudara. Waktu ada masalah, lalu kemudian orang semua datang dan mengajak keluarga dari mana-mana datang ajak dia untuk pergi cari orang pintar. Ya, cari orang pintar. Tapi mam tua dan bap tua waktu meninggal. Tinggal mam tua sendiri sekarang umur 78 ya. Tadi mam tua kesaksian. Mam tua bilang begini, Pak Pendeta, beta dan bepu laki angka Alkitab, lalu kotong dua taruh di atas meja, kotong bilang, ini kotong pung orang pintar. Yang ini, kotong pung orang pintar sonde di lain. Di ini kotong pung orang pintar. Saudara, padahal keluarga semua datang dan omong, ayo kita cari orang pintar karena ini tidak bisa keluar dari ini masalah, tidak bisa keluar dari ini kesulitan. Tapi Mbak Tua dan Mbak Tua cuma bilang, ini kita punya orang pintar hanya ini, Alkitab, firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka tidak mau dipengaruhi. Bujukan-bujukan untuk tinggalkan Tuhan, bujukan-bujukan untuk menyembah berhala, bujukan-bujukan untuk punya songgo-songgo orang pintar. Dong tidak mau, ini Alkitab, ini kami pun orang pintar, saudara. Dan mujizat Tuhan buat. Mereka berdoa, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka tidak dicari TTB, dukun segala macam, tidak ada. Dong hanya berdoa dan Tuhan bikin perkara. Saudara yang terkasih. Dan tadi dia bilang waktu terjadi mujizat, orang mulai datang dari sana, orang mulai datang dari sini, tolong papa, mama, tolong doa kotong pun ada beban, kotong ada masalah, kotong ada ini, kotong ada itu. Saudara, mereka sekarang justru yang jadi tempat di mana orang datang mencari mereka. Saudara, kenapa saya ulang lagi? Karena mereka tidak mau terpengaruh dengan bujukan-bujukan palsu itu. Hari-hari ini banyak orang gampang sekali, saudara. Ya, orang berdosa ajak kok ikut, orang yang tidak kenal Tuhan ajak kok ikut, orang yang bikin kejahatan ajak kok ikut, saudara. Sehingga bikin rame-rame masal orang melanggar kebenaran. Kita orang-orang yang dengar firman, hukum Taurat, saya ulang lagi, menjadi cermin. Supaya kita tidak boleh tinggal lagi di dalam dosa. Dosa warisan sudah ditebus oleh Kristus, saudaraku. Sekarang kita tidak boleh hidup lagi di dalam dosa. Kita harus merdeka, dan kemerdekaan itu yang akan membawa kita semakin lebih mengenal Tuhan lebih dalam. Ada amin? Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Haleluya. Mari saya undang WL Singer semua maju ke depan. Kita mau syukuri firman Tuhan.